seperti ini kan ini betul-betul terlihat oleh mata kita. Kita adalah peserta pemilu yang mempunyai hak yang sama. Nah, saya mau sedikit cerita. Memang saya ini kontestasi langsung di Pileg baru sekarang. Peserta pemilu, khususnya para caleg ya, ketika kita mendapatkan terjadinya banyak pelanggaran. KPU Jawa Barat, Bawaslu, telah siap menyelenggarakan pemilihan umum 2024. Terkait logistik pemilu, teknik pelaksanaan, dan meluncurkan aplikasi perhitungan suara secara digital. Bawaslu pun siap mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024. Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran? LBH Cianjur mendirikan posko pengaduan pelanggaran pemilu 2024. Ketua LBH Cianjur sekaligus Koordinator Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Kohar, menjelaskan pada Aiman Cianjur. Pada acara mengawal proses pemilu 2024 yang dihadiri pula oleh peserta pemilu Caleg DPRD, DPRI. Diskusi yang disiar langsung RBUC LBH Cianjur. Saksikan podcast KPU Jabar, Bawaslu dan Ketua LBH Cianjur di YouTube Kang Firman Hidayat. Host podcast dipandu oleh Mang Karni dan Aiman Cianjur. Mari kita kawal bersama penyelenggaraan pemilu 2024 demi terciptanya pemilu yang damai, bersih, jujur dan adil. Oke, teman-teman nih, ada Kang Murad Cianjur. Siapa namanya, Kang? Mama Cowboy. Mama Cowboy. Oke, next kita bikin film preman pensiun Cianjur ya. Kita Kang Murad ya Kang Murad. Oke. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat. Sukses! meja pemilu, ada cash bangko, ini mewakili pemerintah, bagaimana memfasilitasinya, terutama di bawah Pak, gitu ya, terutama misalnya di lapangan itu karena PPK fasilitasnya beda dengan Bawaslu. Sekretariatnya saja harus nempel istilahnya di kecamatan. Ini problem kita nih, gitu ya. Gitu. Jadi apa iya gitu kan nanti akan terjadi luber jurdil ke sananya gitu ya. Kemudian tadi bagi penyelenggara udah jelas, kami terima kasih ada KPU, dan ini titik poinnya juga otomatis ada di pengawasan Pak gitu. Walaupun Bawaslu ini tugasnya pertama adalah melakukan preventif ya, dengan bahasa lain pencegahan, kemudian penindakan, baru selanjutnya adalah pengawasan. Nah, inilah tugas pokok Bawaslu-nya bagaimana di Cianjur ini, karena kita ketahui sebelum rame pungut hitung saja sudah begini keadaannya. Begini keadaannya itu artinya di lapangan kita melihat sendiri, dan para bapak ibu sekalian juga, apakah siapa yang bersalah kan. Tapi yang jelas misalnya ketika APK dipasang, kemudian KPU menentukan zona pemasangan, ternyata di lapangan lain. Ini juga apakah iya yang disebut tadi mengawal demokrasi ini harus seperti ini, dan ini siapa yang paling bertanggung jawab gitu. Kemudian juga tadi peran Bawaslu sangat vital, otomatis walaupun investmentnya beda dengan APH,
Otomatis kami harapkan ini bagaimana eksplorasinya di diskusi publik kali ini. Tentu kita ingin mendapatkan tadi solusi-solusi dan mudah-mudahan ini terinformasikan karena ini di live streaming. Mudah-mudahan khusus untuk di Cianjur ini terinformasikan dengan luas. Pemilu di Cianjur ini berperan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Pengatur Acara yang telah memberikan kepada kami dari Kesbangpol selaku mewakili pemerintah daerah. Yang terhormat Pak Ubun, Pak Ruding, selaku Ketua Yayasan LBH. Yang terhormat juga ada Pak Adi dari KPU, ketemu lagi Pak Adi. Teman-teman juga dari Bawaslu. Saya sampaikan ada Bu Sinta, ini mitra kerja saya dari fraksi KS saya. Teman-teman Pak Adi, Pak Firman, ya Bu Munia ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, syukur dan memberikan apresiasi Yayasan LBH bisa menyelenggarakan kegiatan ini yang merupakan salah satu pendidikan politik untuk masyarakat Cianjur khususnya. Terkait dengan pemilu pilkada, kita bedah dulu tanggung jawab pemerintah daerah di mana. Pertama, tanggung jawab pemerintah daerah itu dari segi pendataan. Dari segi pendataan yang sudah dimulai dari Desember 2022 kalau nggak salah DP4 itu pendataan. Kemudian juga dari segi pendanaan, kemudian juga dari stabilitas ya. Stabilitas daerah, stabilitas sosial politik, kemudian dari netralitas ASN. Itu adalah peran pemerintah daerah. Dari segi data saya kira hari ini sudah ditetapkan DCT dan sudah ada Kabupaten Cianjur khususnya. Untuk kesempatan berikutnya adalah silakan dari KPU untuk menyampaikan narasi. Terima kasih. LBH dengan penyelenggara pemilu ini sudah sinergis lah begitu ya, sehingga kalau ada acara-acara begini tentu akan sangat memberikan masukan, memberikan hasanah-hasanah yang kemudian bisa kita tularkan bersama apa yang kita diskusikan. Nah, di depan saya juga itu ada mantan penyelenggara yang satu angkatan sama saya ini, Kang Gus Nadi ini. Kang Gus, nama? Iya, dulu satu periode saya dengan saya narasumber, ada kalian dari Bawaslu Cianjur. Mohon maaf ini saya sekaligus perkenalan ya, ada Pak Firman, ada Pak Kaban, Pak Heri, ada Pak Irhan, ada Pak Asep, ada juga ini Bu Nia sama Bu Sinta ya, Pak Hadi ya, dan Pak Anang. Saya pribadi sebagai anggota KPU Jawa Barat ya, menggantikan posisi sementara karena ada 4 lagi KPU itu masih ditulis disalin dari C1 Plano. Nah, dalam Sirekap ini hampir sama dengan kemarin 2020, itu nanti C1 Plano atau kita sebut papageran atau teli atau apa istilah yang maksud di sini, itu akan difoto oleh petugas KPPS dan foto tersebut nanti akan dimasukkan dalam aplikasi Sirekap. Nah, aplikasi Sirekap ini membaca foto jadi teks. Nah, jadi nanti perolehan suara yang sudah ditulis oleh petugas di papageran tadi di satu plano itu nanti langsung berbentuk teks yang kemudian tinggal di print, itu adalah satu yang ditandatangani oleh petugas KPPS. Gitu ya. Ya. Tentu dalam aturan-aturan pemasangan APK seperti juga yang ditetapkan oleh KPU juga ada tempat-tempat yang memang dilarang. Gitu ya, sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 seperti di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, begitu ya, di lapas dan segala macam yang memang masuk kepada kategori zona merah. Nah, juga yang zona hijau sudah ditetapkan jalan-jalan, tempat-tempat mana yang diperbolehkan, tentu beserta wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengalaman beserta
peserta pemilu, khususnya para caleg ya, ketika kita mendapatkan terjadinya banyak pelanggaran, kecurangan, kita punya wadah untuk bisa melaporkan hal-hal yang kenapa tidak ditindakan. Nah sama semua juga merasakan. Jadi posisi pengawasan di sini adalah mengawal proses demokrasi. Itu bahaya lah menjelang. Saya udah bilang. Tapi kenapa yang ini tidak? Nah seperti ini kan ini betul-betul terlihat oleh mata kita. Kita adalah peserta pemilu yang mempunyai hak yang sama. Jadi pengawasan partisipatif kita ingin memaksimalkan dan mudah-mudahan kepada seluruh peserta pemilu dorong untuk edukasi masyarakat. Saya mau sedikit cerita. Memang saya ini kontestasi langsung di Pileg baru sekarang di Bu Sinta. Tapi 2014 saya adalah ketua tim waktu itu, salah satu senior saya yang alhamdulillah terpilih suara terbanyak 75.000 dari dapil calon perwakilan rakyat. Ketika ditelepon ketua fraksi lemah semua Pak. Itu keputusan bertanggung jawab, termasuk yang timnya. Semua yang dilakukan oleh tim harusnya calon atau partai itu bertanggung jawab. Ya, itu ya. Mungkin bagian-bagian yang harus kami. Jadi masyarakat berikan tontonan bahwa dalam hal ini beri ketegasan. Ya, jangan. Caleg-caleg ini kadang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak, ini kan bingung juga. Nah, kira-kira apa ini bisa direalisasikan KPU dari Jabar? Apakah ya namanya kita mau nggak proses politik Pak ya, tadi menarik. Persiapan Bawaslu menjelang Pileg dan Pilpres 2024 seperti apa? Ya, dalam hal ini tentu kami jajaran dari Bawaslu untuk melakukan persiapan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 adalah bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu yang pertama. Yang kedua juga secara internal kita sudah menyiapkan Pokja berkenan dengan Pokja pengawasan kampanye, Pokja isu negatif, Pokja netralitas ASN, dan kemudian juga berkenan dengan tim pas pengawasan konten, termasuk juga pengawasan di media sosial. Ada sebuah keluhan ketika seorang caleg melakukan pelanggaran kampanye. Nah, itu pengaduan dan sanksi yang ditetapkan oleh Bawaslu seperti apa? Ya, berkenan ketika terjadinya suatu dugaan pelanggaran, maka tentu kita akan merujuk kepada Perbawaslu 7 berkenan dengan penanganan temuan dan laporan. Nah, dalam hal itu kita akan melakukan kajian sebagaimana ketentuan di Perbawaslu tersebut. Upaya-upaya kajian itu adalah untuk menemukan norma-norma hukum apabila terjadinya suatu peristiwa hukum dugaan pelanggaran. Maka kemudian ketika kita sudah melakukan kajian dan norma-norma hukum tersebut, ketika memang unsur formil dan materinya terpenuhi, maka kemudian ada proses sanksi yang kita berikan kan gitu. Ya. Ketika warga masyarakat melakukan pelanggaran di lapangan, apakah Bawaslu sudah membuat seperti WhatsApp pengaduan? Ya, atau bagaimana? Dalam hal ini Bawaslu sudah membuka hotline. Jadi artinya ketika terjadinya suatu atau melihat atau mendengar atau merasakan ketika adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu ada yang namanya aplikasi Sigap Lapor. Jadi Sigap Lapor itu adalah ruang untuk kemudian memfasilitasi yang sebagaimana ketentuan di Perbawaslu 7 berkenaan dengan yang melaporkan itu adalah warga negara Indonesia, terus kemudian peserta pemilu maupun juga pemantau pemilu. Di situ ruangnya ketika terjadinya atau melihat peristiwa suatu dugaan pelanggaran, maka bisa melalui aplikasi Sigap Lapor atau juga dalam hal ini bisa langsung datang ke kantor kami, ke sekretariatan untuk melakukan proses pelaporan, dan di situ nanti akan adanya suatu pelayanan untuk memastikan bahwa pihak terlapor itu terlayani dengan baik yang dituangkan di form A. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana langkah-langkah Bawaslu dalam memperkuat netralitas ASN dalam pemilu? Ini yang jadi masalah. Betul.
Jadi tentu ini yang juga kemudian dalam indeks kerawanan pemilu salah satunya adalah netralitas ASN. Dalam hal ini upaya dan ikhtiar Bawaslu berkenan dengan hal tersebut, maka yang paling penting kita lakukan adalah membangun koordinasi dan komunikasi yang baik berkenaan dengan lembaga yang menaungi netralitas ASN tersebut untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka juga sangat penting. Semisal dalam hal ini adalah kami dari Bawaslu membuat surat himbauan, kan begitu. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, kalau dalam hal ini proses yang sudah berjalan sudah mengeluarkan surat himbauan. Nah, itu adalah sebagai upaya-upaya untuk dilakukan upaya pencegahan. Tapi apabila di kemudian hari ternyata upaya himbauan itu dihiraukan oleh oknum ASN, maka adalah upaya terakhir adalah proses penindakan. Nah, dalam hal ini Bawaslu sudah menangani berkenaan dengan netralitas ASN yang ada di kecamatan salah satu di Kabupaten Cianjur, dan itu sudah kita teruskan ke KSN. Ya. Oke, demikian wawancara kita dengan Bawaslu Kabupaten Cianjur terkait persiapan menjelang Pileg dan Pilpres 2024. Kita khususkan Pileg dan Pilpres 2024 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Mangkarni dan Kang Yayat ucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Ya, Kang Adi bisa dijelaskan terkait persiapan KPU Jabar menjelang Pileg dan Pilpres 2024. Ya, kami dari KPU Jawa Barat, ya, dari awal tahapan sampai kemudian nanti akhir mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan tahapan pemilu 2024 yang tertera dalam PKPU 3 tahun 2002 yang lalu. Nah, tahapan-tahapan sudah banyak berjalan, dan ini sedang tahapan kampanye pemilu 2024 yang sudah dimulai tanggal 28 November kemarin 2023, nanti berakhir di 10 Februari tahun 2024. Di sisi lain juga kami sedang mempersiapkan pengadaan dan distribusi logistik yang memang sudah kita selesaikan tahap pertama dengan pengadaan kotak, bilik, suara gitu ya, terus segel, tinta, dan kabel tis ya. Tahap kedua sekarang kita sedang pengadaan surat suara, baik itu tingkat presiden oleh RI, tingkat DPRD provinsi oleh kami, DPRD kabupaten kota ya, yang insya Allah sudah mulai proses distribusi juga untuk beberapa tempat di kota kabupaten di Jawa Barat. Oke, teman-teman, keburu hujan. Nah, ini berarti di LBH ini menjadikan posko pengaduan pemilihan umum 2023. Ya, terima kasih. Saya selaku koordinator posko pengaduan pelanggaran pemilu 2024 tentunya sangat mengapresiasi apabila ada masyarakat atau termasuk penyelenggara dan pengawas, termasuk juga peserta pemilu yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Kami bisa melayani baik itu konsultasi hukum maupun pengaduan secara teknis berdasarkan litigasi dan non litigasi. Artinya yang bisa diacarakan ke pengadilan maupun dimediasi melalui aturan-aturan main yang ada di Bawaslu, Gakumdu, dan yang lainnya lah, termasuk DKPP gitu kan, itu ya. Artinya apabila ada penyelenggara yang memang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran baik kode etik dan sebagainya, kami menerima di luar Bawaslu selaku pengawas gitu kan. Mereka punya kewenangan emang melakukan tindakan, tapi kami adalah siap, artinya membuka posko ini LBH kepedulian terhadap sekaligus pengawalan proses demokrasi pemilu 2024 tentunya. Tapi semua mau masyarakat, peserta juga bisa. Ya, bisa gitu ya. Jadi semua lini gitu, baik itu di antara mereka sendiri, walaupun mungkin kalau di Bawaslu juga mereka ada proteksi dengan istilahnya membuka layanan advokasi hukum baik untuk internal maupun eksternal. Begitupun KPU juga sebetulnya sudah diproteksi apabila ada anggota yang tersandung masalah, maka mereka juga mengeluarkan advokasi. Dan
Nah, ini masyarakat yang akan melaporkan tentang dugaan bahwa perbuatan melawan hukum daripada tadi penyelenggara, termasuk peserta, atau masyarakat sendiri merasa dirugikan oleh kepentingan-kepentingan misalnya pemerintah, gitu kan itu. Kami siap melayani pengaduan itu. Nomor kontaknya yang mana nih? Oh ini berarti ya. Pak Kohar Effendi sebagai koordinator. Ini nomornya 081860208560 ya. Ini sama Pak Anton Johari juga ya. 08212134. Oke, posko pengaduan. Oke, terima kasih Pak Kohar.